Ke editorial pemirsa dan Mas Jaka. Editorial diberi judul pada pagi ini, Duka Mandalika Terbelit Utang. Ini saya pertama kali mendengar cerita ini kaget juga sih Mas Jaka. Maksud saya begini, saya masih ingat gegap gempita Mandalika. Waktu itu ada MotoGP, lalu juga kemudian ada World Superbike ya. Saya berpikir dengan begitu banyak orang datang nonton, diekspos di seluruh dunia mungkin ya, itu kan harusnya minimal imbang lah, impas begitu. Tapi kenapa menjadi rugi nih? Ada apa nih Mas Jaka? Ya, pertama mungkin Mandalika kan baru ya. Artinya secara ekosistem untuk olahraga otomotif, utamanya MotoGP atau Superbike itu belum terlalu dikenal banyak orang. Tetapi dengan biaya yang segitu besar semestinya ya tidak boleh rugi yang demikian banyak, tidak boleh utang yang demikian besar. Kalau secara keseluruhan kan kawasan Mandalika ini kan utangnya kan gila-gilaan, 4,6 triliun. Kemudian juga kemarin ada pernyataan dari Injarne, katanya untuk Superbike itu sampai rugi 100 miliar. Untuk MotoGP ruginya 50 miliar. Ini kan sebenarnya berarti ada yang salah sebenarnya, bahwa mungkin pertama adalah perencanaan, kedua juga pelaksanaan pembangunan, dan ketiga adalah penyelenggaraannya eventnya. Karena semestinya kan motorbike itu kan atau MotoGP itu kan sebuah event yang sangat seksi, sangat menarik untuk mendatangkan sponsor, untuk mendatangkan penonton, dan untuk mendapatkan cuan itu sebenarnya cukup besar modal dari MotoGP. Jadi harus ada pembenahan saya pikir, dan ini menjadi pelajaran yang tidak boleh dianggap sepele, karena kalau kita biarkan, kita khawatir ke depannya akan semakin rugi dan utang akan semakin gila-gilaan. Salah satu solusi yang dimintakan oleh Injourney kalau kita baca di pemberitaan dan juga di editorial Mas Jaka adalah penyertaan modal negara berikut. Itu kalau tidak salah sekitar 1,2 triliun. Pertanyaannya adalah apakah kemudian PMN itu harus terus ditambahkan? Lalu pertanyaannya adalah apakah PMN itu akan efektif menyehatkan Mandalika? Karena kalau tidak semacam menggarami air laut begitu ya Mas Jaka. Kita akan bahas itu. Dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Rabu 21 Juni 2023, Duka Mandalika Terbelit Utang. Duka Mandalika terbelit utang. Gegap gempita saat menggelar balap motor paling prestisius di dunia, World Superbike dan MotoGP membuat sirkuit Mandalika di Nusa Tenggara Barat langsung menjadi perhatian masyarakat dunia. Ajang yang diproyeksikan menjadi jantung pengembangan kawasan ekonomi khusus Mandalika. Ibarat memiliki daya magis, sirkuit Mandalika distempel sebagai simbol kebangkitan pariwisata dan perekonomian oleh Presiden Joko Widodo. Tidak hanya di NTB, juga bagi seluruh Indonesia. Namun ternyata proyek sirkuit Mandalika yang dikembangkan di kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika, Nusa Tenggara Barat, rupanya kini terlilit utang senilai 4,6 triliun rupiah. Ironi dari kemegahan Mandalika yang tidak mampu dibayarkan. Menurut Direktur Utama Injourney, Doni Oskaria yang mengelola sirkuit Mandalika, tanggungan utang itu dibagi dalam 2 term pembayaran, jangka pendek 1,2 triliun rupiah dan jangka panjang 3,4 triliun rupiah. Buntutnya, solusi yang ditawarkan untuk meminta dana segar adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Sebagai badan usaha milik negara, Injourney atau Indonesian Journey meminta penyertaan modal negara atau PMN senilai 1,19 triliun rupiah untuk menyelesaikan utang jangka pendek. Holding BUMN Aviasi dan Pariwisata ini menyebutkan bahwa permintaan PMN ini untuk menyelesaikan utang atas beban yang timbul setelah adanya penugasan dari pemerintah. Tujuannya untuk menyehatkan perusahaan dari pengelolaan KEK Mandalika. Sebenarnya bukan kali ini saja Mandalika menyedot uang rakyat. Sebelumnya pemerintah telah mengucurkan PMN kepada PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Persero atau Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC senilai 1,3
3 triliun rupiah. Selain alokasi PMN ke BUMN, APBN juga dipakai di Mandalika melalui penganggaran kementerian dan lembaga sebesar 1,18 triliun rupiah. Lalu insentif PPN atas jasa kena pajak 240,73 miliar rupiah dan insentif bea masuk dan pajak impor 10,41 miliar rupiah. Begitu besarnya fasilitas negara yang disedot Mandalika menjadi gambaran bagaimana perlakuan anggaran negara untuk sebuah proyek mercusuar meskipun ujungnya tekor. Bukannya mendatangkan pemasukan bagi negara yang telah memodali 2,4 triliun rupiah dalam pembangunannya, kini Mandalika justru menangguk utang lagi. Bukan tidak mungkin, jika secara ekonomi pengelolaannya terus merugi, utang bakal semakin membumbung. Meruginya Mandalika juga bakal menyulut persoalan masa depan sosial dan ekonomi kawasan setempat. Menjadi pertaruhan tentang kelanjutan iklim investasi di Nusa Tenggara Barat atau NTB, khususnya Lombok Tengah. Kini, pengelola muncul rencana untuk menghapus gelaran World Superbike karena kerugian yang tidak terhindarkan akibat tidak mampu menarik para investor. Mandalika praktis hanya bergantung pada ajang MotoGP yang bakal digelar Oktober mendatang. Rakyat tentu berharap semua anggaran negara tersebut tidak berakhir dengan kerugian. Anggaran yang jumlahnya triliunan tersebut bisa diselamatkan dan menghasilkan pemasukan berlipat bagi negara. Untuk itulah, pengelola mesti berbenah perlunya untuk memperkuat ekosistem pariwisata di kawasan Mandalika, diversifikasi ajang dan kejuaraan balapan lainnya sehingga mampu menciptakan ekosistem yang lebih berkelanjutan dan meningkatkan pendapatan sirkuit. Meskipun proyek sirkuit Mandalika lebih kental nuansa sebagai proyek mercusuar, namun tetap harus dirancang kelayakan ekonominya. Publik tentu tidak mau kondisi Mandalika terjadi di proyek mercusuar lain yang dibangun Joko Widodo. Tanpa pembenahan, proyek mercusuar semacam Mandalika hanya akan membebani APBN. Uang rakyat akan kian tergerus karena proyek mercusuar yang tidak dikelola dan dikendalikan dengan baik. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Mas Jaka, kalau membaca pemberitaan terkait dengan masalah utang Mandalika ini beberapa pihak mengatakan keheranannya. Yang saya kutip adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang heran kenapa ajang balap motor World Superbike dan MotoGP bisa membuat rugi. Kalau menurut Menteri Sandiaga, ini penyelenggaraannya itu business to business nih. Kalau penyelenggaraannya profesional dan perhitungan tepat, harusnya bisa tidak rugi. Dan Sandi mengatakan Kementerian Pariwisata juga ikut loh membayar saat itu katanya. Nah, ini yang menjadi sumber masalah itu pengelolanya, Injourney atau direksi dari KEK Mandalika, atau yang mananya nih? Ya, mungkin ada baiknya kan saya dapat informasi juga ini, jadi sebenarnya ketidakberesan dalam Mandalika itu kan dimulai sejak awal, mulai dari perencanaan, ketika pembangunan, kemudian ketika ada pelaksanaan sebuah event. Salah satu kontraktor misalnya itu menyebutkan bahwa konsep pembangunnya itu tidak utuh. Jadi ketika ada keinginan tertentu di tengah jalan misalnya, ketika ada keinginan salah satu atau petinggi negara misalnya untuk tiba-tiba membangun ini, yaitu harus segera dilaksanakan oleh kontraktor. Tidak dihitung dulu. Tidak dihitung dulu dan harus cepat. Katanya ada salah satu pembangunan tempat untuk VIP misalnya, itu harus selesai dalam waktu 2 minggu. 2 minggu? Itu cost overrun-nya sangat gila-gilaan. Dan mereka mengeluh sampai sekarang katanya sekitar 8 miliar pun belum dibayar juga. Karena mungkin kan itu akhirnya harus menambah tenaga kerja begitu rupa, jangan-jangan kerjanya 24 jam gitu ya. Dan itu kan membuktikan bahwa ketika pembangunan pun juga sebenarnya masih sudah ada masalah. Juga ketika adalah penyelenggaraan sebuah event, tidak disebutkan apakah ini MotoGP atau Superbike ya, tapi disebutkan bahwa terlalu banyak bos di situ ketika ada event. Jadi semuanya kasih arahan. Iya, kasih arahan maunya seperti ini ya, jadi IO-nya juga
kalang kabut, dan tentu saja juga berpengaruh juga ke cost. Biayanya jadi membengkak. Dan IO-nya ini katanya juga masih punya piutang di sana sekitar 6 miliar belum dibayar juga. Jadi sebenarnya kita melihat bahwa secara apa ya, MotoGP itu kan sekali lagi kan sebuah event yang sangat seksi ya, bergengsi, di dunia otomotif ya. Selain F1 itu kan sangat bergengsi. Ya semestinya bisa mendatangkan untung. Kalau tidak untung ya paling tidak bisa menutupi biaya meskipun untuk MotoGP itu kan biaya yang harus dikeluarkan oleh sirkuit Mandalika atau Injarne itu juga sangat besar, sekitar 160 miliar kalau tidak salah setiap tahun ya kepada Dona, pemegang lisensinya cipta, MotoGP. Tetapi dengan nama besar MotoGP semestinya sudah cukup bagi Mandalika untuk menghidupi dirinya sendiri. Kemudian juga Superbike itu kan meskipun tidak sewah MotoGP, tapi kan sebenarnya cukup menjanjikan juga. Buktinya di sirkuit yang sudah eksis, yang sudah terkenal di dunia itu juga Superbike juga tetap bisa berlangsung dengan baik dan tidak merugikan penyelenggara. Jadi saya pikir mesti ada pembenahan internal yang cukup masif, cukup revolusioner. Jangan sebentar-bentar terus malah minta negara mengucurkan uangnya lagi. Kalau bicara, kalau melihat yang disampaikan tadi sudah sempat dikutip juga ya Mas Jaka ya. Direktur Utama Injurni Doni Oscario dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 6 mengatakan karena kerugian ini maka berencana untuk menghapuskan event World Superbike. Dan ini dipertanyakan oleh Menteri Pariwisata Sandiaga, juga dipertanyakan oleh Gubernur NTB. Kenapa justru dikurangin kegiatannya? Padahal kan logikanya tambahlah kegiatan supaya dapat pemasukan. Ini bagaimana ya Mas Jaka? Ya gini, sirkuit itu kan bukan sepanjang tahun itu bisa mendapatkan pemasukan. Karena eventnya hanya beberapa hari ya? Musiman kan, karena kan mereka tergantung event. Jadi seharusnya logikanya ketika sebuah sirkuit itu menyelenggarakan lebih banyak event, harusnya lebih berpotensi untuk mendapatkan pendapatan lebih banyak ya, bukan malah mengurangi event-event apalagi yang cukup bergengsi seperti Superbike. Katanya karena dari awal sebelum diselenggarakan dihitung-hitung kalau tetap diselenggarakan World Superbike itu menambah kerugian, dari awal dihitung itu sudah menambah kerugian bukan untung. Nah itu bagaimana Mas? Ya persoalannya kenapa di negara-negara lain tidak? Itu kan berarti kan ada persoalan di kita. Kalau kita beralasan bahwa Mandalika ini karena sirkuit baru, kita bisa kita pahami, tapi tidak bisa kita jadikan alasan untuk kemudian memangkas event-event yang cukup bergengsi. Kata Injurni sepi sponsor Mas World Superbike itu. Ya itu sekali lagi kan tergantung dari kreativitas kita ya. Jadi Injurni itu kan harusnya punya kemampuan yang luar biasa untuk menggait sponsor dengan menjual nama besar Superbike misalnya. Ya kalau umpamanya Superbike sekarang dibatalkan, praktis kita hanya sirkuit hanya berharap pada MotoGP. Kalau event-event lain, kalau di 2023 ini kan hasilnya ada 4 ya perhelatan yang cukup bergengsi ya. Pertama adalah Superbike yang sudah berlangsung hari kemarin, kemudian juga ada kejuaraan Asia Racing Championship, kemudian juga ada Asia Talent, ada event-event lain seperti Kejurnas. Saya pikir untuk mendatangkan sponsor ya tidak semudah dengan event-event yang lebih besar. Tetapi apapun kalau sirkuit itu justru semakin dikenal, sedikit menggelar event, ya logikanya malah makin sedikit untuk mendapatkan pendapatan. Jadi saya pikir mesti ada perubahan paradigma, dan yang paling penting adalah ada pembenahan internal yang harus segera dilakukan. Pertanyaannya Mas Jaka, apakah ini kemudian kita serahkan kepada penyelenggara saja, dalam hal ini mungkin Injurni sebagai holding BUMN untuk pariwisata dan penerbangan aviasi, atau memang ini harus ya pemerintah pusat sendiri? Karena kan dari awal yang kita tahu pemerintah pusat menjadikan ini salah satu proyek yang penting sekali, dan ini ketika ada masalah apakah dilepaskan kepada penyelenggara saja atau bagaimana? Ya,
boleh pemerintah pusat turun tangan, tetapi saya pikir kok tidak harus dalam bentuk mengucurkan dana lagi. Modal negara itu, Modal negara PMN itu. PMN. Karena sudah sangat banyak uang rakyat yang dihabiskan untuk membangun atau mengadakan event di Mandalika ini. Tapi kata Injurni itu solusi satu-satunya untuk utang jangka pendek 1,2 triliun itu, karena kalau tidak nanti jangan-jangan mungkin utang itu bisa membengkak juga karena kena bunga dan segala macam, Mas. Ya, kalau sedikit-sedikit kita minta uang dari negara, uang dari rakyat, ya bagaimana kita bisa mendidik BUMN ini untuk betul-betul mandiri, serius, betul-betul mandiri mengelola tugasnya. Dan kalau kita lihat untuk membangun sirkuit Mandalika dan segala penunjangnya itu kan negara sudah mengeluarkan sekitar 2,4 triliun. Itu bukan uang yang sedikit. Kemudian juga pernah memberikan PMN itu sekitar 1, triliun kalau tidak salah. Kalau lagi-lagi duit negara harus dikucurkan ke sana, ya apakah rakyat rela ketika uang rakyat terus-terusan digelontorkan ke proyek-proyek yang oleh sebagian kalangan juga dipermasalahkan urgensinya. Gitu. Kalau membaca pemberitaan juga, Mas Jaka, pemerintah NTB, gubernur sudah mengatakan kesanggupannya untuk mengambil alih sirkuit Mandalika, walaupun belum diperjelas ya, mengambil alih itu apakah kemudian membayarkan semua utangnya yang sekitar hampir 5 triliun itu, lalu kemudian bagaimana nih peran dari pemerintah pusat yang sempat menggunakan Mandalika ini untuk mendongkrak minat wisatawan ke Indonesia. Kita bahas di bagian berikut, Mas Jaka dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia kembali seusai Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sekarang kita akan mendengarkan, Mas Jaka, pendapat dari para pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Batam, Kepulauan Riau, ada Pak John Veto. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Mas Jaka. Salam selamat pagi. Sehat selalu. Ya. Salam sehat. Bagaimana Pak John? Ini Mandalika terbelit utang, kira-kira bisa diselesaikan, lalu yang menyelesaikan sebaiknya siapa kalau menurut Anda, Pak? Jadi gini, Bung Leo. Inilah ada pepatah gajah di pelupuk mata tak nampak, ya. Tungau di seberang lautan nampak. Inilah masalah, ya. Saya ambil perbandingannya yang masa MotoGP yang di Jakarta, ya. Formula E, ya. Kan itu digas-gas terus, ya. Tahu-tahunya di Mandalika meledaknya, kan. Kenapa? Yang di Formula E itu kan tidak ada menyatakan tidak berapa persen uang negara di situ. Nah ini kita dikagetkan ini. Ini bukan sedikit, 4,6 nih. Jadi saya juga baru kemarin sore saya berpikir, kenapa Mandalikannya kok senyap aja, ya? Yang menghabiskan duit negara begitu, ya. Proyek Misiswar menggemparkan dunia 2022, ya, dengan diadakan MotoGP dengan Super Big di situ. Sekarang muncul ini ada apa? Ya harus bertanggung jawab, ya. Ini sangat, ini kalau saya ini edan betul ini. Oke. Ada, ya ini harus di apa? KPK harus turun di sini nih. Ada apa? Sampai segitu apa deh?
Pak John, kira-kira kalau menurut Anda yang paling pendek dulu lah ya, utang 4,6 triliun ini, salah satunya kan dimintakan oleh Injourney 1,19 triliun untuk disuntikan lagi modal negara. Anda setuju tidak kalau negara menambahkan dulu PMN untuk menyelesaikan utang jangka pendek ini? Ini betul kata penjaga tadi, itu sama kita membuat pasir ke pantai itu menyiramkan garam ke laut. Jadi makin runyam kalau begitu. Ya, ini punca masalahnya harus cari dulu nih, mana nih uang nih, utang kenapa terbit utang segitu banyak? Ya, ada apa ini? Ini pasti ada kelengkong-kelengkong dalam dan tak betul di dalam. Itu dulu. Jadi dicari tahu dulu sumber masalah persisnya apa, baru kemudian dibayarkan utang atau ditambahkan modal negara. Begitu menurut Anda, Pak John? Iya, harus cari dulu apa ya, kalau sama dengan badan tubuh kita yang sakit, cari dulu ya, apakah ini kena kanker, apakah kena ini, dicari dulu sumber penyakitnya. Baru udah apa? Jangan cuma gitu-gitu aja, harus ada yang bertanggung jawab gitu. Baik, terima kasih Pak John Veto untuk pendapat Anda dari Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak John. Di belakang Pak John Veto ada Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Jaka. Selamat pagi Pak Tasrik. Silakan Pak pendapat Anda Pak. Bagaimana nih Pak 4,6 triliun ada utang di Mandalika nih? Ya, yang pertama saya sangat prihatin ya bahwa pembangunan sirkuit Mandalika ini ternyata menyisakan utang 4,6 triliun cukup besar. Bahkan pelaksanaan event baik MotoGP maupun Superbike itu mengalami kerugian. Nah, jadi kalau kita bandingkan dengan pembangunan Formula E di Jakarta, itu biayanya sedikit dan sekarang sudah 2 kali event itu sudah mengalami keuntungan. Artinya harus dicari tahu apa menjadi permasalahan, khususnya pembangunan ini sampai berhutang 4,6 triliun. Nah, kemudian yang kedua, apa penyebab kenapa event yang dilaksanakan di Mandalika itu juga merugi? Harus dicarikan solusi ini. Apakah pelaksanaannya sudah profesional atau belum? Tetapi di samping itu, supaya ada keadilan hukum di negeri ini, kemarin KPK begitu gesit menelisik masalah Formula E. Tolong ini juga ditelisik, supaya jangan sampai ada keuangan kerugian negara yang ada di sana. Sehingga keadilan hukum itu terlaksana dengan baik di Republik ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Tasrik ada Pak Edward di Curup, Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Jaka. Selamat pagi Pak. Kita prihatin dengan apa yang terjadi setelah terungkap sekarang bahwa Mandalika itu rugi sekian besar. Ya, ini tapi menyangkut harkat dan martabat bangsa, tidak mungkin tidak dibayar utang ini karena ini kan menyangkut forum internasional. Jadi bagaimanapun ya ini ada tanggung jawab pemerintah. Cuma kita sesalkan sebelum melakukan itu adakan audit forensik dulu ini. Kenapa uang-uang bisa rugi? Mungkin perlu benchmarking kepada event-event yang lain yang menyelenggarakan yang serupa dalam pelaksanaannya. Ada penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya. Kita harapkan pemerintah terbuka. Ya tadi, kalau memang ada penyimpangan kita luruskan. Kalau ada perbuatan pidana ya dipidana. Negara jangan sampai tidak bertanggung jawab sebab ini menyangkut nasional internasional. Kalau sampai pemerintah lepas tangan, nama bangsa dan negara yang sedang diperjuangkan untuk hadir tinggi di forum internasional akan tercorengkan dengan kasus Mandalika. Nah, kita tidak setuju kalau ada penghapusan event lain. Ini saya berpikir kok pesimis sekali ini pengurusnya. Kalau merasa nggak mampu jadi pemimpin, jadi pengelola, ya mengundurkan diri maksud saya. Kita cari yang lain yang bisa mampu. Saya yakin ada perlu efisiensi yang dilakukan. Pak Edward, kalau saya membaca secara sekilas saja ya, mungkin karena ini mungkin saya berasumsi. Injourney berpikir WSBK itu karena merugi 100 miliar, sementara MotoGP merugi 50 miliar. Akhirnya yang dipikirkan bahwa untuk di stop dulu, ya WSBK dulu Pak Edward. Ini secara sederhananya. Bagaimana menurut Anda Pak? Ya penyebab ruginya itu apa? Itu kan kalau sekedar
sponsor, usahakan pemerintah adakan pendekatan dengan perusahaan. Kenapa negara-negara lain bisa maju? Sepang aja bisa maju. Ya Indonesia negara lebih besar kok. Ini banyak kepentingan di dalam Mandalika, yaitu tadi wilayah NTB akan jadi terkenal dengan apa-apa. Pengelolaannya dengan baik. Saya yakin kalau ada efisiensi, ada penghematan, pengelolaannya mungkin tidak akan separah itulah. Kalau pemerintah harus nombok. Tapi ini harumnya nama bangsa Indonesia, nama baik bangsa Indonesia tetap dijaga. Pak Edward, ada di pemberitaan juga bahwa pemerintah NTB sudah siap untuk mengambil alih kalau seandainya Injourney tidak sanggup untuk mengelola Mandalika. Anda setuju seperti itu atau ini harus tetap di tangan pemerintah pusat, Pak? Nah, sekarang itu kan kita mempertimbangkannya mana yang lebih baik, mana yang lebih menguntungkan. Nah, kita pertanyakan Injourney ini ada apa, kok nggak sanggup? Kenapa orang lain sanggup? Nah, itu tadi saya bilang, mengundurkan diri kalau nggak sanggup mengelola, berarti ada kesalahan dalam manajemen. Ya, mengundurkan diri, gentleman, just sportif. Biarkan pemerintah daerah yang mengelola. Tapi kan tetap ini kan standarnya standar internasional harus diawasi. Baik. Terima kasih Pak Edward. Terima kasih Pak Edward di Curup Bengkulu untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Kalau pemirsa ini kita jadikan tolok ukur ya, Mas Jaka, bahwa ini adalah nama baik bangsa, harus dibantu. Tapi pertanyaannya kan kembali lagi, kalau kemudian tidak diperiksa sesungguhnya, ada salahnya di mana sampai merugi 100 miliar World Superbike, 50 miliar MotoGP, total utang jadi 4,6 triliun, kan akhirnya jadi kita salah juga kalau buru-buru kita kucurkan uang negara. Bagaimana, Mas? Ya, sebenarnya kan masyarakat ini kan tidak rela uang rakyat itu dikucurkan ke sesuatu yang bermasalah. Sebenarnya kan persoalannya di situ. Betul bahwa ketika Injourney itu punya utang 1 T sekian untuk jangka pendek, kalau umpamanya tidak dilunasi akan semakin membengkak, yaitu pemerintah juga mesti memperhatikan ini. Cuman betul jangan kemudian buru-buru mengiyakan permintaan mereka. Tadi beberapa penelpon meminta harus ada audit, harus ada pemeriksaan mendalam. Ada apa sebenarnya yang salah dalam persoalan ini? Termasuk KPK kalau perlu turun. Iya, bahkan kan akhirnya kan dibawa-bawa mengkomparasikan antara Mandalika dengan Formula E kan. Sama-sama balapan sih ya. Sama-sama balapan. Kan ini dulu nuansa politiknya sangat kental antara Mandalika sama Formula E. Ketika Formula E yang sampai sekarang belum ada bukti rugi misalnya, belum ada bukti penyimpangan saja KPK begitu gigih. Tadi Pak Tasrik kalau nggak salah mengatakan itu begitu bersemangat melakukan pemeriksaan dan penyelidikan. Kenapa Mandalika yang sudah jelas-jelas merugi, sudah jelas-jelas pengelolaannya sampai sekarang tidak bagus, terbukti eventnya juga merugi juga, ya kenapa KPK tidak turun tangan? Saya pikir persoalan keadilan, dan yang paling penting adalah ya kita dudukkan bahwa yang salah itu salah, yang benar itu benar. Siapapun dia. Jangan yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar, karena ada kepentingan di belakangnya. Jadi saya pikir yang pertama, pengelola itu harus betul-betul lakukan pembenahan, apa yang salah, apa yang kurang. Jangan sebentar-bentar sudah putus asa untuk membatalkan atau menghentikan Superbike. Kalau semuanya dihentikan, ya kita mengandalkan apa? Dan yang paling penting adalah pemerintah harus turun tangan. Kalau toh harus mengucurkan lagi PMN, kalau tidak ada solusi lain ya harus dilakukan. Tetapi melakukan audit, melakukan pemeriksaan itu tidak boleh ditawar-tawar. Masalahnya kan memeriksa, kemudian memastikan, mengaudit ini kan butuh waktu ya, Mas Jaka. Padahal yang namanya hutang itu kan bunga berbunga, berkejaran dengan waktu. Bagaimana langkah yang paling cepat yang kita bisa ambil supaya kemudian utang ini tidak bertambah dan Mandalika tidak berduka? Kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali.
Terima kasih Mas, Anda masih bersama kami. Kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Jaka, ini kan yang masalah yang berkejaran dengan waktu. Yeah. Tapi juga memang kita nggak boleh gegabah. Kalau kemudian hanya gara-gara, ini harus segera diselesaikan supaya bunganya tidak berbunga lagi, kita kucurkan uang, nanti jangan-jangan yang mengucurkan uang masuk KPK semua, atau masuk Kejaksaan Agung semua, karena dianggap korupsi. Solusi terdekatnya apa, Mas? Yang pasti pemerintah harus segera melakukan pemeriksaan terhadap masalah ini. Apa yang salah, siapa yang salah? Apakah karena memang ada unsur-unsur kesengajaan atau ketidakprofesional atau bahkan penyimpangan? Kalau toh itu harus segera dilakukan tindakan hukum. Karena kalau kita dengan mudah mengucurkan PMN kan pengalaman kan sudah jelas konkret. Berapa BUMN yang selalu mendapatkan PM tetap saja rugi, tetap saja tidak berkembang. Ini kan harus betul-betul menjadi pertimbangan utama pemerintah untuk mengeluarkan lagi BUMN. Karena kalau tidak, BUMN sekali lagi tidak pernah akan mandiri, hanya sekedar menjadi terus menyusu uang rakyat, dan lagi-lagi kan yang dirugikan ada rakyat. Tapi yang harus kita tekankan juga, Bung Leo, bahwa ini kan sudah terjadi. Artinya bahwa lepas dari ini dianggap sebagai proyek mercusuar, proyek yang studi kelayakannya tidak komprehensif, tidak benar. Ini kan sudah terjadi. Kan kita tidak boleh mundur lagi. Artinya kalau kita tiba-tiba angkat tangan, pengelola angkat tangan, pemerintah juga angkat tangan, kan nama bangsa yang jadi bertaruhan. Dan kita harus terus menjalankan meneruskan proyek ini, karena ya harus ada keyakinan bahwa ini bisa menguntungkan. Karena kalau kita lihat negara-negara lain kan menguntungkan. Tidak usah jauh-jauh di Eropa, di negara-negara lain. Di mana, di Malaysia, di sirkuit Jepang misalnya. Kemarin penonton MotoGP itu nomor 7 terbanyak, sekitar 160 ribuan. Kalau kita kan cuma sekitar 102 ribuan. Kita nomor 11 di antara sekian seri. Atau kita lihat di sirkuit Burirang di Thailand, itu nomor 4 penontonnya terbanyak, dan mereka untung. Tetangga kita tuh ya? Tetangga kita. Dan Burirang itu juga bukan sirkuit yang baru-baru amat, tidak terlalu bukan sirkuit yang lama, dia juga cukup relatif baru. Artinya ketika mereka bisa melakukan inovasi, kreativitas, pengelolaan, promosi dan manajemen yang bagus, ya sebenarnya menjanjikan. Kalau belum apa-apa sudah menyerah untuk membatalkan Superbike, ya betul tadi kayak Pak Edward, ya kalau tidak merasa tidak mampu, ya mundur saja. Pertanyaannya, kalau mundur itu akan menyelesaikan masalah tidak? Karena utangnya kan tetap ada begitu kan? Ya kalau mereka memang tidak mampu dan mereka memang tidak profesional, yang akan terjadi kemudian hari malah utang akan semakin menumpuk, rugi terus. Jadi diganti orang yang betul-betul profesional, yang betul-betul mengerti bagaimana mengelola sebuah event otomotif kelas dunia. Dan ya pertimbangannya pertimbangan bisnis. Pertanyaannya begini, Mas Jaka, saya ingat lagi tadi Mas Jaka cerita ada informasi yang Mas Jaka dapat. Ini benar-benar memang in journey-nya yang tidak profesional, yang kurang kreatif, atau memang karena begitu banyak intervensi yang lain sehingga akhirnya motif komersialnya terkalahkan dengan motif politis atau apapun yang kemudian membuat in journey yang merugi. Ya, makanya pemerintah harus turun tangan dengan kepala bersih, ya. Jangan dia turun tangan untuk menyelamatkan orang-orang yang kemungkinan bersalah, kemungkinan yang melakukan tekanan di sana sini, tapi betul-betul turun tangan untuk memperbaiki Mandalika. Jangan sampai karena ada satu dua pihak yang merasa punya kepentingan dalam hal ini, terus pemerintah mengorbankan kepentingan Mandalika secara keseluruhan. Sekali lagi ini kan sudah membawa nama bangsa dan negara. Duit yang dikeluarkan oleh negara juga sudah tidak sedikit. Bahkan kalau dihitung-hitung sudah hampir 10 triliun. Kan tidak mungkin kita tarik kembali. Jadi pemerintah harus turun tangan secepatnya
melakukan pemeriksaan, melakukan audit siapa yang salah. Kalau orang pemerintah yang terlalu banyak ikut campur ya diingatkan untuk tidak campur lagi, berikan kewenangan penuh kepada pengelola dan libatkan juga pemerintah daerah. Kalau tadi Pak Zulkifliansyah mengatakan mereka siap untuk mengambil itu kan bentuk keinginan bahwa jangan sampai sirkuit Mandalika itu betul-betul bangkrut seperti di Finlandia. Baik, kita tunggu nanti seperti apa karena bagaimana kita memperhatikan kasus ini juga bisa menentukan ujung dari kasus ini ya. Mas Jaka, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Pemirsa, pengelola mesti berbenah. Meskipun proyek sirkuit Mandalika lebih kental nuansa sebagai proyek mercusuar, namun tetap harus dirancang kelayakan ekonominya. Publik tentu tidak mau kondisi Mandalika terjadi di proyek mercusuar lain. Tanpa pembenahan, proyek mercusuar semacam Mandalika hanya akan membebani APBN. Uang rakyat akan semakin tergerus karena proyek mercusuar tidak dikelola dan dikendalikan dengan baik. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.